welcome back to another episode of MedFest with Echa and Uni. Yeay! Oke, agak awkward ya pembukaannya, but kali ini ya di episode MedFest yang ketiga, nah kita tuh bakalan ngebahas tentang gimana sih kehidupan perkuliahan kita di matematika ya, terutama di Stambuk 19 dan Stambuk 20. Tapi itu bukan berarti yang 2021 tuh gak relate sama 2022 gak relate juga ya, karena sebenarnya ini turun-temurun sih. Flow kehidupannya tuh turun-temurun. Pasti bakal ngerasain kayak gitu. Oke. Di tahun pertama, kalau di anak 19 ya. Nah, kalau tahun pertama tuh ya menurut aku mata kuliahnya tuh nggak terlalu yang berat-berat amat. Paling itu ya kalkulus sih. Tapi kalkulus itu biasanya bahasnya limit gitu kan. Sedangkan limit itu udah pernah dibahas di SMA dulu. Jadi menurut aku kalau dibilang susah itu enggak. Cuman memang tingkat analisisnya tuh dibangun banget kalau di matematika ya. Pernah nggak sih kau berpikir kayak pas masuk matematika karena kau tuh major di salah kayak di limit pas SMA atau kayak pas turunan, terus kau mikirnya pas masuk ke kalkulus kuliahan itu kayak gampang lah, pernah nggak gitu? Pernah. Tapi dapat C. Saya salah satunya kalkulus 2 C, nggak masalah, bisa diulang. Cuman kayak karena tuh kita kadang kaget kayak kok kayak gini nih proses mendapatkan si limitnya gitu, kok kayak gini nih cara dapetin nilai turunannya gitu. Nah kalau secara kehidupan pertemanannya masih masa-masa seleksi sih, itu masih mencari mana circle aku gitu, mana tempat tongkrongan aku. Apalagi dulu tuh 19 suka ngerasain kantin MIPA ya. That's my pride, that's our pride tuh, masih bisa ngerasain kantin MIPA. Jadi nongkrong di situ, terus secara apa ya? Aku pengen bilang fashion sebenarnya. Fashionnya tuh kalau matematika tuh mungkin kayak orang bakal bilang culun, kutu buku, vibes gitu, tapi enggak. Banyak yang modis juga, banyak yang ala-ala Jaksel gitu, pasti ada. Tapi nggak pakai crop top ya. Nggak bisa dong ya. Flanel, corduroy gitu ada. Tuh sebenarnya kan Jaksel juga sih, tapi yang nggak yang kutu buku banget lah, modis-modis lah anak-anak matematika FIPA USU ini. Kalau di Yunita gimana? Oh, kalau misalnya kebetulan kan kami kan angkatan COVID ya. Nah, jadi tahun pertama itu gimana ya? PKKMB juga online. Nah, ketika kita udah masuk kelas, kayak udah masuk pelajaran, kita kagetnya itu lebih ke ini sih. Sebenarnya ini dari awal sih. Ini sebenarnya ini harus diwanti-wanti. Apa tuh? Dari kita lulus sampai ke kita masuk kuliah, itu kan jarak waktu itu kan lama banget ya. Yeah. Nah itu tuh kita nggak bisa yang kayak diem di rumah gabut gitu, jangan. Kita tuh harus belajar. Jangan kayak karena kita udah kayak aku udah ngerasain gitu loh, ngangong di kelas. Kayak sebenarnya tuh pelajarannya itu nggak beda jauh sama SMA, karena ini masih semester pertama ya. Tapi memang bener-bener sebeda itu menurut aku, sebeda itu. Relate gak? Kita pernah dikasih tugas sama salah satu dosen. Nah, kalau nggak salah ini konsep dasar matematika. Nah, kita dikasih disuruh cari jawaban perkalian pecahan. Oke. Nah, kita tuh disitu kayak, oh yaudah kerjain biasa aja. Memang kita nggak tahu itu bener atau enggak. Cuman aku merasa itu tuh salah jawabannya. Oke. Iya, itu sering terjadi sih. Kayak biasa aja sebenarnya jawabannya. Cuman kayak apa ini benar? Padahal perkalian pecahan doang. Iya, karena sebelumnya kan udah masuk kelas sebelumnya kan, kayak PTP, pengantar teori peluang gitu-gitu ya kan. Kalau pengantar teori peluang itu benar-benar di luar nalar ya. Mungkin kita bakal mikirnya peluang. Ya udah kayak yang ditanya kejadian apa per seluruh kejadian. Enggak itu yang dibahas. Tidak. Karena sama distribusi.
PMF, CDF, kayak apa gitu. Itu kita nggak pernah, kalau dulu aku nggak pernah tahu ya kalau di SMA itu apa PDF, PMF. Mungkin di kurikulum SMA yang udah makin kesini tahunnya mungkin udah ada kali dijelasin. Tapi kalau di aku dulu belum ada PMF, CDF, distribusi aja nggak tahu. Kok bisa pula ada peluang ada distribusinya, nggak tahu sama sekali. Jadi PTP, Statdas aja itu yang kayak yang udah ya sabar sih emang. Benar. Intinya kalau berekspektasi bahwasanya matematika kampus adalah matematika SMA, bukan. Big no. Bukan. Ya. Oke, itu mungkin dari pelajarannya. Kalau dari temannya tadi itu kayak apa ya? Beda jauh tau Kak. Gimana ya? Karena kalau misalnya kami itu kan benar-benar kita tuh nggak tahu gitu. Iya. Kayak mana bentukannya orang tuh gimana kita nggak tahu. Again, ya kan? COVID generation. Yes. Poor. Nah, mungkin yang ketemu itu mereka-mereka yang ada di Medan gitu. Jadi mereka kan ketemu. Perantauan ya? Iya. Perantauan Kan- dia ini. Dari Depok. Oh. Jadi, kapan pertama kali kau ketemu sama teman-teman? Anak 20? Itu pertama kali ketemu waktu semester 3. Nah, di sini nih, ini kita sebenarnya udah diumumin dari prodi ya, dari kampus. Kalau kampus pun kampus, kita bakalan offline. Nah, oke lah, lanjut kami 2 minggu offline. Tiba-tiba turun lagi surat kayak di online kan. Itu kayak PPMB apa sih? apa sih? Di sini ya guys, lupa. PDB. PPM. Kayak di sini ya. Apa ya pembatasan ketemu itu loh pas COVID. Terus ya udah berarti kau ketemu di pas udah mau masuk yang benar-benar bakal offline terus di kelas. Enggak. Kan offline terus di kelas itu kan semester 5. Oh ya. Ya udah. Berarti semester 3 kemarin tuh berarti awkward banget lah ya. Baru ketemu gitu. Oh, lumayan awkward. Inilah yang tidak bisa karena kalau kita baru masuk harus kita nggak tahu di mana yang nyaman dan kita tuh kayak diam. Iya. Inilah yang membuat jadinya tuh kupu-kupu. Kalau menurut aku ya, karena kita belum ketemu mana yang temannya tuh masuk sama kita. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi sih. Oke, kita mungkin move on ke tahun kedua. Tahun kedua, aku nggak bisa say banyak-banyak ya karena COVID dan gak enak kalau menurut aku ya, gak enak kali ngerasain kelas online di rumah ketika kita pernah ngerasain kelas offline di kampus gitu, karena secara environment-nya juga kayak nengok kamar gitu kan, di kamar belajar terus dosen itu gak ketemu sama kita, itu kayak menurutku ya kalau secara metode belajarku sendiri, aku tuh lebih suka ngelihat dosennya langsung, mau dia marah-marah, mau dia menjelaskan yang detailnya, mau dosennya kayak mungkin duduk aja, tapi setidaknya apa yang beliau ini omongkan aku tuh dengar langsung. Memang kalau online pun juga kita dengerin kan, tapi lebih enak kalau kita tuh lihat mimik mukanya gimana, cara dia penyampaiannya gimana, itu lebih dapet sih kalau menurutku, lebih masuk ke kepala nih kalau isi materi kuliahnya. Tapi kalau offline itu, kalau online itu, maaf aja nih ya, nggak masuk, nggak nyatet soalnya. Kadang kalau kita offline itu, kalau kita disuruh catet, itu pasti dosennya kadang-kadang ada yang keliling untuk kayak ngecek nyatet gak, itu bisa dibilang aku waktu COVID catatanku nggak ada, PDF semua, nggak masalah sih. Kalau Yulita gimana? Tahun kedua ya, semester 3-4 berarti. Ya. Tahun kedua itu masih tetap online, cuman ya sih, sama sih kurang lebihnya sih. Kayak bener-bener kita itu nggak bisa fokus ke kuliah kita gitu, karena gimana ya? Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama, karena di rumah itu kita tiba-tiba
ngantuk bisa aja. Terus kita disuruh gitu loh, bersihin dulu ini gitu, nyuci dulu ini. Jadi kita tuh nggak bisa fokus ke kuliah kita gitu loh. Iya benar. Dan apalagi ya kalau online itu kadang-kadang mahasiswa ini agak-agak bandel ya. Dia matiin off cam gitu loh. Jadi kayak pas dosen yang ngejelasin dia off cam, dia melakukan sesuatu yang mungkin bisa aja tuh dia duduk gitu kan, off cam main handphone gitu loh. Jadi kayak sebenarnya rada kalau kelas online itu kayak ada sedikit kurang sopan sebenarnya di situ. Jadi ya memang betternya tuh kelas offline sih, walaupun ya kadang nilainya agak anjlok. Tapi betul kan kalau misalnya kelas online tuh nilai bagus-bagus loh. Iya benar. Testimoninya bagus itu. Tapi ya offline aja lah, nggak masalah. Tapi gini, pembahasan yang tadi yang kesopanan dalam kelas online, boro-boro kelas online, offline aja kita bahkan masih ada yang main handphone di dalam kelas. Coba itu harus diubah ya weh. Tolong Adul, anak jenderal tolong diubah ya, tolong diubah itu. Tahun ketiga masuk? Tahun ketiga. Itu aku semester 5, semester 6 kelas semester 5-nya itu online, semester 6 udah offline. Ada ketimpangan di sini. Mungkin kan aku tadi baru bilang kalau semester kalau kuliah online itu nilai bagus. Tidak. Aku membuktikan itu. Aku adalah antitesis dari itu. Tidak. Karena semester 5 secara materi kuliah itu udah dalam. Iya, benar. Udah masuklah itu namanya kombinatorika, masuk lagi analisis real, aljabar abstrak, analisis numerik, statistika komputasi. Itu kan, makanya jangan berekspektasi bahwasanya matematika SMA, matematika kuliah itu sama, sangat-sangat beda. Apakah pernah membahas kombinatorika di SMA? Belum tentu, ya kan? Jadi, aku di semester 5 itu tidak mendapatkan IP yang bagus, ya, itu kelas online. Tapi emang secara materi susah banget. Itu tergolong namanya itu matematika murni karena udah ada Unreal, ada kombinatorika, ada aljabar abstrak yang aku tuh susah mencernanya. Mungkin teman-teman yang lain tuh gampang mencerna, tapi kalau aku susah karena susah. Kalau itu tuh gimana? Semester 5 ya? Iya. Semester 5 kan itu kami udah mulai offline ya kan. Dan itu tuh capeknya tuh kerasa banget. Kalau misalnya orang-orang bilang semester yang paling capek itu ya semester 5. Semester tahun ketiga deh. Tahun ketiga seriusan. Karena semester 5 itu ada lab kan ya? Ada. Nah 2 itu lab. Gimana ya, lab nggak apa-apa, cuman kan kalau lab ini kan kelasnya sore. Nah kebetulan aku sesi 3 ya. Sore kali. Sore banget. Sore kali. Nah jadi ya capek. Apalagi kalau misalnya kan kalau kita nge-lab itu ada laporan praktikum. Benar. Kadang ada dapat aslab yang tulis tangan. Itulah. Abang kakak, kami lelah seperti itu. Kami lelah, tapi ya udah lah ya, kami tanggung jawab, namanya juga kewajiban. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan baik. Tapi tetap aja ya, 2 lab. Gimana? Semester 6. Semester 6, aku rasa itu adalah comeback dari semester 5 ya. Bisa dibilang Menurut aku ya, secara materi itu nggak beda jauh gitu. Rasa aku nggak semuanya murni. Nggak semuanya matematika murni, ada analisis regresi kalau nggak salah ya. Iya. Nggak sih? Ada analisis regresi, terus juga ada dulu aku ambil atasnya tuh etika profesi, terus juga bahasa Inggris, pemodelan, apa lagi ya? Statmat 1 lah. Nah itu gak terlalu yang matematika murni banget, tapi itu makanya aku bilang comeback dari semester 5, perbaikan IP ku lah di situ semester 6 itu. Jadi udah mulai ngerasain yang namanya kayaknya aku harus cepat-cepat ambil judul skripsi. Nah, skripsi itu yang harus diambil ya, karena memang
jujur aja kalau kita nggak baca-baca dari semester 5 atau 6, kita tuh bakal kebingungan di semester 7 atau 8 apa yang mau diambil, apa yang mau dikerjakan di skripsinya. Karena kalau dari prodi menyarankan ya, ambillah metode-metode yang bisa dipakai, maksudnya bisa diolah secara literatur, tidak ya boleh penerapan, cuman lebih baik karena kita itu matematika yang bukan pendidikan, ada bagusnya kalau kita di literaturnya gitu. Jadi dari semester 5 atau 6 udah mulai bisa baca-baca jurnal, baca-baca skripsi abang kakak sebelumnya, dibaca bukan ditiru ya, dibaca aja, jangan ditiru. Kalau Yunita semester 6? Kebetulan saya baru selesai semester 6. Nah, di semester 6 ya ini, kita kan udah bisa milih. Sebenarnya dari semester 5 udah bisa milih. Udah bisa. Cuman di semester 6 ini kan kayak kita lebih fokus. Untuk ke skrip, ya balik lagi. Untuk fokus ke skripsi kita. Nah, sebenarnya gini loh. Pilihan itu dibuat kan untuk kita mempelajari secara dalam, secara khusus si pelajaran yang wajib. Misalnya kayak operasi riset. Nah, di operasi riset itu kan fokusnya itu ada persediaan, ada antrian, ada apa lagi Kak? Aduh. Nah, dua itu misalnya contohnya. Ada logistik yang bisa dibahas di OR. Aku bisa, tenang. Nah, di situ tuh kita udah mulai, kita mana yang relate sama yang bakalan kita ambil di fokus skripsi kita gitu. Kebetulan aku ngambil pilihan yang memang bener-bener bentrok satu sama lain. Jadi kayak kalian bisa milih mata kuliah pilihan yang bener-bener jangan bentrok gitu loh. Kayak harus relate, nggak harus sih, cuman lebih ke usahakan relate sama mata kuliah yang ingin kalian ambil. Setelah aku ingat, aku juga ambil bentrok tau. Aku ambil skripsi aku statistika, tapi kemarin itu aku ngambil pilihannya tuh pengendalian persediaan, terus dari antrian juga. Nggak apa-apa tau? Iya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan kau milih supaya dosennya aman kan? Masuk ke tahun terakhir, hopefully terakhir ya, semester 7, semester 8. Inilah masa-masa di mana HMM tuh ada. Aduh. Oke, aku mau nanya. Ini kebetulan kan aku mau masuk ke semester 7 nih kan ya. Jadi aku pengen nanya kakak yang sudah melewati masa-masa itu. Nah jadi kalau misalnya orang-orang bilang semester 7 tuh kan semester sakral nih. Karena gimana kayak orang-orang tuh udah mulai, misalnya ketika orang nanya semester berapa di gitu kan, semester 7, udah ngerjain skripsi. Itu kan agak kayak kita tuh kayak dak-dikduk gitu ya kan, kayak agak. Jadi pertanyaannya itu gimana sih kakak itu melewati semester 7 sambil mengerjakan skripsi? Kebetulan aku itu dapat ide skripsi itu di bulan Oktober tahun lalu. Jadi memang di awal semester 7 banget tuh aku belum kepikiran buat skripsian. Dan sebenarnya ya skripsian itu jangan karena ke pressure orang-orang udah nyusun kita ke pressure harus nyusun juga, enggak. Karena kemampuan pikiran seseorang tuh beda-beda gitu loh. Ada yang nggak bisa under pressure yang banget gitu. Sedangkan aku tuh tipe yang santai aja dulu gitu loh, kayak pelan-pelan. Semua tuh dijalani satu-satu gitu. Nah, kebetulan kemarin tuh pas semester 7 adalah si HMM ini, ya kan? Mau ditolak juga nggak bisa gitu, karena ternyata aku dapat bidang yang sesuai sama passionku juga gitu kan, di Komnas gitu. Nah terus HMM ini punya banyak agenda, punya banyak kegiatan. Setelah kita dilantik aja udah ada kegiatan gitu kan. Jadi kayak aku memang nggak memfokuskan diri di semester 7 itu untuk skripsian, walaupun idenya udah ada, idenya tuh mau cari apa, metodenya apa tuh udah ada, cuman nggak disusun aja. Jadi kalau misalnya tanya orang, udah ngerjain skripsi, udah aja bilang.
Sampai mana tahapnya? Bab 1, udah gitu aja, bab 1 aja jawab, gak apa-apa. Yang penting dijawab gitu loh. Yang penting udah. Yang penting udah. Masalah sempronya tahun depan, semester depan aja sempro gitu. Gitu. Terus kalau semester 8 ya. Nah, semester 8 ya Allah. Inilah masa-masa pressureku ternyata. Makanya tadi aku bilang lebih baik kita tuh memilih metode, ide skripsi itu dari semester 5 dan 6 gitu. Karena kalau dapatnya itu di semester 7, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman itu agak apa ya? Bilangnya kepepet gitu loh, apa ya? Kehimpit waktunya, kehimpit. Ya, kita tuh run out of time gitu loh, kayak semester 8 tiba-tiba itu nggak sadar banget loh itu. Bener-bener kayak kok waktuku tinggal segini ya? Kok waktuku tinggal 3 bulan lagi ya? Kok bulan 6 itu kok tinggal 1 bulan lagi ya? Nah, itu yang aku rasain sekarang. Tapi nggak apa-apa, udah dari tahap bab 3 sih aku, jadi gampang lah itu ya, doain aja ya ya. Karena emang kalau skripsian itu butuh doa dan usaha ya, dan usaha. Jangan cuma doa aja. Nggak selesai skripsimu itu, nggak bisa ditulis ayat-ayat, nggak, percuma itu, nggak ada. Dan itulah beberapa rangkuman kami tentang kehidupan anak matematika FMIPA USUM Di mata kuliahnya, dalam pelajarannya. Emang ada lagi mau dibahas? Kita mau bahas tentang gimana kehidupan kuliah di luar. Kita kayak cuman belajar, kan kita nggak cuman belajar aja nih. UTS, UAS, ya kan? Ada satu fun fact di kegiatan kami nih. Aku nggak pernah tahu ini tradisi dari mana ya, tapi bolehlah nanti ada cuplikannya nih ya, videonya tuh nanti ada ya. Jadi itu kayak gini. Kayak zombie. Kalau menurut aku ya. Sebenarnya gimana ya Kak? Kita akan masuk ke segmen War of Chair. Rebutan bangku. Kenapa itu? Sebenarnya kita juga Pelakunya itu sabuk 20 nih yang ada di video ini ya. Tolong. Kenapa? Oke, sebenarnya gini. Jadi pada awal ya, itu kita kan memang bener-bener perpindahan dari SMA ke kuliah itu kan bener-bener nggak kerasa. Kayak karena kita online, ngerti nggak sih? Kayak kita online, kita itu jadi nggak merasa, wah aku udah jadi anak kuliah gitu. Kayak inner child kita tuh digebu-gebu. Kau tuh udah kuliah bukan cuma udah anak SMA gitu. Sedangkan War of Chair ini itu tuh dari semester 5. Awalnya gini, nitip cuma buat 1 orang. Sini udah ada orang ya, temanku. Tiba-tiba udah ada tuh 1 baris di booking. Udah kayak nonton bioskop, Shay. Kita tuh kayak, lah, oh gini cara mainnya. Akhirnya itu menginfluence lain-lain kan buat nitip bangku. Yes. Nah, terus kemarin tuh sempat kan kayak waktu UAS kemarin itu Pak Sutarman mendapati salah satu orang ya yang datang duluan demi bangku. Jadi beliau itu wawancara. Apa sih, kenapa sih kalian mengeluarkan effort untuk datang lebih pagi padahal ujiannya jam 10 tapi jam 8 udah datang, itu kenapa gitu kan. Jadi mereka menjawab, terus kesimpulan yang diambil Pak Tarman adalah karena mereka nggak mau duduk depan. Itu benar ya, Nita? Iya. Iya, oke. Iya. Gimana ya? Adrenalin ketika kita duduk di depan dan di belakang itu beda. Walaupun kita memang benar-benar lagi ujian. Oke. Kayak memang kita benar-benar gagok, nggak bisa ya kita kerjain ujian gitu aja gitu. Sama aja sebenarnya di depan dan belakang. Cuma Masa sih? adrenalinnya itu beda. Di depan itu kita kayak nggak bisa ngapa-ngapa, maksudnya kayak nggak bisa berdiskusi sebenarnya ya, ini udah diperhalus sekali nih, nggak bisa diskusi. Terus juga Pak Open pernah juga mendapati kayak anak-anak ini udah lari duluan nih ke kelas yang mau diujiankan gitu kan. Nah, Pak Open bilang gini, celetuk gini, memang posisi bangku itu menentukan nilai ya kan. Jadi kayak aku bisa menyimpulkan, tapi gini deh, dulu kami nggak separah ini deh sebenarnya. itu dia. Tingkat kepasrahannya tuh kayak, ya udah kalau kita telat datang kita nggak dapat bangku yang PW gitu. Tapi kalau misalnya kita
datangnya cepat, kita bisa dapat kemungkinan bangku yang enak gitu posisinya. Kalau di 20 ini kenapa? Kurang tahu ya. Cuman kenyamanan mahasiswa. Aku heran banget loh karena ujian jam 7 datang, iya ya jam 7, jam 8. Jam 8. Iya, tapi datang ke kampus tuh setengah 7. Ngapain gitu loh? Gerbang belum dibuka. Gitu kayak Pegawai belum datang. Coba bayangin deh. Sebenarnya gimana ya bilangnya? Aku bangga sih terhadap teman gue. Kamu pelakunya nggak salah satunya? Enggak sih, enggak separah. Enggak, kalau jam pagi enggak, jam siang iya ya. Jam siang iya, jam pagi. Nggak, kita bahkan udah prepare, kita udah booking dari semalam ya. Enggak, bercanda. Diencup bahasanya. Kayak ya Allah, kenapa sampai ada war of chair? Tapi ya sedikit banyak aku ngerti lah kenapa mereka kayak gitu. Karena Tapi gini loh, apa? kayak itu tuh jadi salah satu cerita gitu ketika kita di kuliah. Iya. Ngerti gak sih? Kayak ada kesenangan sendiri gitu. Walaupun emang waktu kita gak dapat si kursi yang PW, kita ada kesel, gitu kan nggak? Ya bisa sih dibagiin ke anak-anakmu nanti memang. Cuman jangan sih. Kayaknya generasi manapun bakal ngerasain itu deh. Kalau menurut aku ya. Kalau masih di kampus-kampus negeri itu pasti bakal ngerasain sih kalau menurut aku. Tapi kecuali kampus negeri yang udah diurutin sesuai absen, itu nggak bisa sih. Wah, ya udahlah, assalamualaikum. Aku undur diri kalau kayak gitu ya kan. Karena kebetulan ini bebas kan, nggak diatur. Tapi ada sih dosen yang memang diatur. Ya, per NIM, per urutan nomor NIM-nya. Jadi kayak ya pasrah aja lah udah. Mau gimana lagi ya kan. Nah, jadi inilah beberapa rangkuman dari setiap tahun gitu loh. Maksudnya dari setiap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun terakhir dari kehidupan perkampusan anak matematika FMIPA USU. Ada ya cerita anehnya, ada seru-seruannya, ada yang sedih karena IP-nya rendah. Itu nggak apa-apa, itu apa ya, asam garam kemahasiswaan. Itu biasa. Kita nggak bisa ngehindarin itu ya. Nggak bisa, karena itu kemungkinan itu pasti selalu ada. Mau kita berusaha sebagus apapun, mau kita kayak belajar segiat apapun, kalau emang lagi apes aja ya apes gitu. Semua mata kuliah itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Ada yang emang very high, ada yang normal, tapi memang sesuai porsinya sih. Kalau kita emang sanggupnya di tingkat yang normal to high, ya nggak apa-apa. Kita maksimal di situ, tapi bukan berarti kita yang di very high itu nggak usaha aja segimana dapetnya itu bakal bermanfaat sih. Gak usah pentingin dulu nilainya dapat apa, nilainya dapat A, B, C, D gitu. Tapi kalau bisa emang jangan D sih emang. Kalau bisa jangan D. Jangan dong. Jangan ya, karena tidak bisa cum laude ya kan. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya di episode kali ini. Bener. Siapa tahu ada jurusan lain yang relate, boleh nanti komen di bawah. Atau mungkin kakak abang alumni yang nonton, boleh ketik juga apa pengalaman seru-serunya pas kuliah di Matematika FMIPA USU. Oke, jadi itu dari kami pamit undur diri. Don't forget to watch next episode. Bye-bye.